Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Putu Diah Concita Dewi, NIM 20110210022. Nomor absen 06, kelas PPSA 1B, Siang dan Pasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang bertemakan tentang kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, pada slide pertama terdapat road to success. Keseimbangan dalam hidup, yakni kesuksesan tidak akan dapat diraih tanpa melalui sebuah proses yang tentunya memakan banyak waktu. Memang benar, melalui proses waktu ini, kita juga akan belajar tentang apa itu sabar, bagaimana itu kita bisa mengikhlaskan, semangat, dan berpikir positif. Nah, melalui proses inilah akan terbayar dengan kesuksesan yang tak ternilai harganya, namun memerlukan cukup waktu yang sangat lama. Kegagalan bukan berarti tak mampu, melainkan salah satu cara dari Tuhan agar kita bisa membenahi diri kita sendiri untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, maka memerlukan perjuangan dan semangat yang tinggi, dan jangan mudah terpengaruh terhadap beban yang sedang menguasai pikiran kita. Beban tersebut baik beban yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Karena beban-beban tersebut akan bisa menghalangi aktivitas-aktivitas kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan bisa terhambat dan tidak akan bisa tercapai. Apalagi sulit tercapai itu sangatlah tidak baik. Nah, selanjutnya ada bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama, sukses dan gagal. Yang kedua, ada penyebab dari kegagalan tersebut. Dan yang ketiga, ada proses pemikiran dan pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu ada sukses dan gagal. Yang pertama yaitu kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kalimat ini seringkali digunakan untuk membangkitkan semangat seseorang yang sedang berusaha mencapai sebuah kesuksesan. Terkadang kita merasa putus asa, merasakan kecewa yang sangat-sangat dalam, atau merasakan pemalas, menjadi orang yang pemalas karena kegagalan yang kita alami itu. Maka jangan sampai rasa itu menghalangi kita dalam proses mencapai kesuksesan. Nah, di samping itu, kegagalan juga sebenarnya salah satu cara kita supaya kita itu bisa memperbaiki diri kita sendiri dan akan membuat kita mencapai suatu hasil yang lebih baik dari hasil-hasil yang sebelumnya. Jika kita tidak mengulang dan mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana hasil-hasil tersebut. Maka sebaiknya terlebih dahulu kita renungkan kenapa kita bisa gagal. Apa penyebab kita menjadi gagal? Supaya membantu kita untuk bisa berpikir tenang dan hilangkan kebiasaan menyelesaikan sesuatu dengan cara emosi. Apalagi dengan cara marah, itu sangat tidak baik. Selanjutnya ada sukses. Nah, ketika rasa lelah dan ingin menyerah tiba-tiba muncul, jangan biarkan kegagalan menghalangi kesuksesan kita. Karena sukses adalah yang terdepan. Bukan begitu? Nah, terdapat 3 jalan menuju kesuksesan. Antara lain yaitu 1. Berani menentukan target. Seperti apa yang akan kita inginkan agar kita cepat sukses. Nah, yang kedua,
yaitu berani memulai langkah. Bagaimana caranya agar kita itu bisa sukses? Dengan apapun cara tersebut akan terus dicoba. Nah, yang ketiga ada berani mewujudkan sampai sukses. Kiranya seperti apa, langkah-langkah apapun yang kita lakukan agar kita cepat sukses. Dan jangan seringkali ada hambatan-hambatan. Selanjutnya, yang kedua, ada penyebab dari kegagalan. Nah, salah satu penyebab dari kegagalan tersebut adalah salah satunya mudah menyerah. Seringkali banyak orang memiliki keinginan untuk mudah menyerah. Mempunyai pola pikir seperti itu membuat kita malas untuk mencoba hal-hal baru dan mengubah keadaan-keadaan yang ada agar menjadi lebih baik. Kesuksesan ditentukan oleh semangat, kerja keras, dan kemauan kita. Tanpa adanya itu, mudah menyerah pun cepat digapai dan mudah diraih. Bukan begitu? Apalagi keadaan yang berubah, maka kita harus mengubah pola pikir kita juga. Nah, selanjutnya ada pesimis. Pesimis sama dengan kalah sebelum bertanding. Dengan kata menyerah terlebih dahulu, sebelum berusaha dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kunci dari pesimis ini adalah percaya diri. Maka, optimislah agar kita mampu bahwa kita bisa. Lawan rasa pesimis tersebut dengan kegigihan dan keinginan kita untuk mempunyai tekad yang kuat agar kesuksesan tersebut bisa cepat diraih. Nah, selanjutnya ada rasa takut. Rasa takut banyak sekali orang-orang mempunyai. Seperti rasa takut di mana-mana itu banyak banget orang yang punya, banyak banget orang yang mengalami rasa takut tersebut. Maka jangan biarkan perasaan takut menjadi penyebab kegagalan. Rasa takut pun dapat membuat kita merasa aman karena kita akan selalu memilih berada dalam zona nyaman. Kita akan tetap stay diam di tempat tersebut tanpa kita mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka, sebaiknya keluarlah dari zona nyaman dan biarkan diri kita tertantang untuk mengalahkan ketakutan kita sendiri. Tapi bukan berarti tanpa persiapan. Kita harus memiliki persiapan yang cukup untuk keluar dari zona nyaman. Nah, gunakan rasa takut tersebut dengan tujuan yang positif, yaitu untuk membuat kita tetap waspada akan segala risiko yang ada yang akan datang dalam mencapai tujuan-tujuan untuk kita agar kita cepat sukses. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pola pikir dan pengetahuan. Pola pikir yang positif dan pengetahuan atau wawasan yang luas adalah suatu pegangan dalam hidup untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tanpa memiliki pola pikir yang positif dan wawasan yang luas, tidak akan mungkin kita bisa mengubah mimpi kita menjadi kenyataan. Dan mungkin saja sampai angan-angan kita. Nah, jangan mudah terpengaruh dalam menerapkan pola pikir kita dengan lingkungan. Artinya, kalau bagaimanapun pengaruh perubahan lingkungan juga dapat mengubah pola pikir menjadi sangat besar. Artinya, bagaimanapun lingkungan tersebut, lingkungan yang kita lihat, lingkungan yang ada bersama kita harus bisa membuka pola pikir kita menjadi sangat besar. Kita harus bisa mendistract kembali pemikiran kita agar tidak terdiam di dalam suasana tersebut. Dan selain itu harus memiliki mindset dan kemampuan yang kuat
Nah, tanpa memiliki kemampuan yang kuat, kita tidak akan bisa merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Dan tanpa kita memiliki mindset, pengetahuan dan wawasan kita tidak akan seluas yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya mengubah menjadi kenyataan keinginan-keinginan kita tersebut tanpa adanya pola pikir yang positif dan pengetahuan atau wawasan yang luas? Bukan begitu? Nah, maka dari sekarang kita sebaiknya menerapkan pola pikir yang positif agar pemikiran kita juga jernih dan emosi-emosi yang kita lewatkan tersebut bisa cepat terlewatkan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.